Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia. Saya dari kelas 641D07 Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang disebersamakan dengan itu. Di sini ada kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Di sini ada kegiatan yang dilarang: menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan penyertaan modal. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Lokasi BPR, tempat kedudukan kantor pusat BPR adalah kecamatan. Namun BPR dapat didirikan di ibu kota kabupaten atau kota madya sepanjang di wilayah itu belum terdapat BPR dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di sini ada segi hukum BPR. Yang pertama, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan-badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Yang kedua, BPR yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkooperasian yang berlaku. Yang ketiga, modal store minimum BPR sebagaimana diamanatkan oleh PBI nomor 8 tahun 2000 nomor 8 halaman 26 PBI 2006 tentang BPR. Dalam pasal 4 secara jelas ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor minimum sebagai berikut, dibagi menjadi 4. Untuk 5 juta BPR di wilayah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, 2 juta untuk BPR di Ibu Kota Provinsi Jawa dan Bali, serta di wilayah kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang ketiga, 1 juta. 1 juta itu untuk BPR di ibu kota provinsi di luar Jawa, Bali, serta BPR di provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada huruf A dan B. Yang keempat, 500 untuk BPR di wilayah yang disebutkan pada A, B, dan C. Di sini ada pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal dibagi menjadi 2, ada saham atau stocks dan ada obligasi atau bonds. Yang pertama, saham. Saham surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham ini adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi atau bonds merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak punya hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Selanjutnya, pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Lalu pelaku pasar modal dibagi menjadi 3. Ada emiten, adalah perusahaan yang melakukan emisi baik berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, Biro Administrasi Efek atau BAE adalah pihak yang melakukan administrasi saham. Yang ketiga, pialang adalah pihak yang melakukan penjualan efek, disebut juga dengan broker. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun yang menjadi sarana investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Pelaku dalam perdagangan pasar uang adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan individu-individu. Ada 3 macam sistem penetapan kurs falas atau forex rate, yaitu pertama, sistem kurs tetap atau stabil atau fixed exchange rate system. Yang kedua, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system. Yang ketiga, sistem kurs terkait pegged exchange rate system. Ada fungsi bursa falas dibagi menjadi 3. Pertama, menyediakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan perusahaan. Yang ketiga, atau pedagang falas untuk menjadi risiko kerugian atas fluktuasi kurs falas pembayaran internasional. Di sini jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.